Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil guru di abad 21. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian dan subcapaian. Capaian pembelajaran kegiatan belajar 2 yaitu menganalisis profil guru abad 21. Subcapaian pembelajaran yang pertama menganalisis pengertian profil guru abad 21. Yang kedua, menganalisis karakteristik guru abad 21. Yang ketiga, menganalisis keprofesionalan guru abad 21. Yang terakhir, menganalisis kode etik guru Indonesia. Kita bahas mulai pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian profil guru abad 21. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 telah mengubah karakteristik peserta didik sehingga memerlukan orientasi dan cara pembelajaran yang inovatif. Penyesuaian peran guru perlu dilakukan utamanya karena adanya perubahan karakteristik peserta didik generasi milenial menjadi karakteristik generasi X, istilah yang mewakili generasi abad 21. Jadi kita tentu telah merajakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran abad 21 meliputi pada pola pembelajaran, perubahan orientasi, dan perubahan kebiasaan belajar peserta didik di abad 21. Berkenaan pembahasan karakteristik generasi lineal, generasi X, dan generasi alfal. Lebih jelasnya, kita bahas tentang pengertian profil guru abad 21. Kata profil menurut bahasa Indonesia adalah pandangan, gambaran, sketsa biografi, grafik dan atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal khusus. Pengertian guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dapat berperilaku profesional dalam mengembangkan tugas dan menjalankan profesi, maka terdapat 5 faktor yang senantiasa yang dipelihara oleh guru. Yang pertama, sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal. Sikap ini harus dimiliki oleh guru sebagai wujud keinginan yang kuat seorang guru. Yang kedua, sikap memelihara citra profesi. Yang ketiga, sikap berkeinginan untuk profesional. Yang keempat, sikap selalu ingin mengejar kualitas. Yang kelima, sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi. Kemudian, pengertian abad 21. Pengertian abad 21. Abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang semakin tertinggal sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya. Cara menghadapi tantangan abad 21, diperlukan guru yang bertipe kritik, guru yang benar-benar profesional. Tilaar 1998 memberikan ciri-ciri agar seorang guru berkelompok dalam guru yang profesional, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, sikap profesionalnya yang berkembang secara berkesinambungan,
menguasai subjek atau kandungan kurikulum, mahir dalam keterampilan atau pengajaran dan pembelajaran, memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka, memahami psikologi pembelajaran, memiliki kemahiran konseling. Perubahan paradigma pembelajaran mencerminkan evolusi signifikan dalam cara pendidikan disampaikan dan dipahami, menyesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21 yang dinamis dan berteknologi tinggi. Paradigma tradisional yang berfokus pada guru sebagai pusat informasi, di mana siswa berperan pasif sebagai penerima informasi, mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Dalam paradigma baru ini, siswa dilihat sebagai pembelajar aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui eksplorasi, kolaborasi, dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh. Pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu ciri utama dari perubahan ini, di mana siswa belajar dengan mengerjakan proyek-proyek yang relevan dan kontekstual, yang tidak hanya mengembangkan keterampilan akademis tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam paradigma baru ini, menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya, serta memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan bersosialisasi. Dan dengan teknologi, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mengeksplorasi topik yang menarik minat mereka, dan mengembangkan keterampilan digital yang esensial untuk masa depan. Guru kolaborasi. Salah satu profil guru efektif abad 21 yaitu mampu bekerja secara kolaboratif dan bisa membimbing siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang cukup penting pada era ini. Jadi, keterampilan ini bisa meningkatkan efektivitas suatu kegiatan. Guru abad 21 idealnya canggih berempati, mampu memahami peserta didik, selalu tampil mempesona, dan menjadi mitra belajar yang dekat bagi peserta didik. Kemudian, pembahasan kedua, karakteristik guru abad 21. Saat ini, orang dapat belajar tanpa batas melalui akses. Kehadiran big data dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jadi guru tidak lagi merupakan satu-satunya sumber, karena peserta didik generasi sekarang sangat lincah dalam mencari dan menemukan sumber informasi, dan diakui atau tidak, peserta didik abad 21 seringkali memperoleh informasi lebih aktual daripada materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian di sini ada pun keterampilan abad 21. Yang pertama, berpikir kritis dan penyesalan masalah. Pekerjaan mengajar mencakup 3 aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan melibatkan penyusunan kurikulum dan rencana pelajaran dan struktur untuk memastikan semua materi yang diperlukan dapat diajarkan secara efektif dalam jangka waktu tertentu. Dalam tahap ini, guru juga menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pelaksanaan adalah proses mengajar di dalam kelas yang mencakup penyampaian materi, penggunaan berbagai teknik pengajaran, serta interaksi dengan siswa untuk memastikan pemahaman. Terakhir, evaluasi melibatkan penilaian hasil belajar siswa melalui tes, tugas, dan observasi, serta refleksi terhadap aktivitas metode pengajaran yang digunakan. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan strategi pengajaran ke depan demi mencapai hasil belajar yang optimal. Ketiga aspek ini saling berhubungan dengan membentuk kerangka kerja yang solid dalam profesi mengajar. Kemudian di sini ada pun keterampilan abad 21. Yang pertama, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi kompleksitas dan ambiguitas informasi yang besar.
Jadi peserta didik perlu dibiasakan untuk berpikir kritis, membandingkan berbagai kondisi dan menarik kesimpulan untuk dapat menyelesaikan masalah. Hal ini penting untuk menghindari peserta didik dari salah penggunaan informasi supaya tidak termakan berita hoaks. Yang kedua, kreativitas dan inovasi atau creativity and education. Kreativitas akan melahirkan daya tahan hidup dan menciptakan nilai tambah sehingga mengurangi kebiasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi di sini berusaha menciptakan ekonomi kreativitas berbasis pengetahuan dan warisan budaya. Jadi dalam kegiatan kelompok juga nanti akan muncul kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Proses pembelajaran guru hendaknya menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar bersama-sama atau berkelompok atau teamwork, sehingga akan terciptanya suasana demokratis. Jadi dalam kolaborasi ini bisa dengan berkelompok dan komunikasi. Jadi dengan berkolaborasi ada proses communication, kemudian berpikir kritis, problem solving, dan juga pemecahan masalah. Jadi ini kemampuan siswa abad 21 yang perlu dikembangkan oleh Milan. Jadi, dan berbasis pengetahuan menjadi berbasis kompetensi yang perlu dikembangkan guru agar siswa memiliki kompetensi di abad 21, di mana ada kreativitas, inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi dari kemudian behavioristik yang berfokus pada perubahan tingkah laku, di mana behavioristik ini lebih ke berpusat kepada guru, kemudian berubah menjadi konstruktivistik atau humanistik, di mana hal ini siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang demikiannya dan siswa dapat mengalih pengetahuannya sendiri, akan mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Sedangkan behavioristik ini lebih ke mastery pitching. Sudah dijelaskan, ini pembahasan mengenai teori behavioristik, teori konstruktivistik, dan humanistik. Dan humanistik ini proses pembelajaran lebih menekankan memanusiakan siswa. T-Books menjadi konseptual di sini lebih ke pembelajaran itu menekankan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa atau disesuaikan dengan lingkungan tempat siswa itu berada. Dan ada pun sikap guru abad 21. Yang pertama, sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal. Yang kedua, sikap memelihara citra profesi. Yang ketiga, sikap selalu ada keinginan untuk mengajar kesempatan menjadi profesionalisme. Yang keempat, sikap mental selalu ingin mengejar kualitas citra profesi. Yang terakhir, sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi. Jadi, dari kelima sikap mental ini memungkinkan profesionalisme guru menjadi berkembang. Karakter ideal serta perilaku profesional tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila di dalam menjalankan profesinya sang guru tidak diajarkan pada panggilan jiwa, sepenuh hati, dan ikhlas. Selain dari itu, menghadapi tantangan abad 21 diperlukan guru yang bertipe benar-benar seorang profesionalis.